Oke, selamat malam. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait tugas AI ketenaga listrikan. Saya izin tampilkan eh, yang saya beri judul prediksi kegagalan power backup system uninterruptible power supply atau UPS di PLTU Amurang. Studi kasus mata kuliah AI ketenaga listrikan ini eh, diampu oleh Bapak dosen Tasdik Darmana, dan perkenalkan saya Jenner Rendra Fernando dengan NIM 2023-11575. Oke, lanjut. Presentasi ini terbagi menjadi 5 bagian, yakni maksud dan tujuan learning process, parameter dan kriteria labeling data, alur machine learning, workflow di rapid miner, hasil decision tree beserta analisis error, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi penerapannya. UPS di PLT Amurang menjaga kontinuitas supply ke beban kritis seperti DCS, relay proteksi, dan instrumentasi kontrol dengan otomatis beralih ke mode baterai saat PLN padam. Masalahnya, kegagalan UPS bersifat laten, yakni degradasi baterai seperti kenaikan resistansi internal tidak terlihat saat kondisi normal dan baru terungkap saat PLN benar-benar mengalami gangguan. Karena itu, pendekatan yang saya ambil adalah predictive maintenance berbasis machine learning untuk mempelajari pola data historis pengujian UPS untuk mengklasifikasikan risiko sebelum kegagalan aktual terjadi. Pendekatan ini terdiri dari 3 poin utama, yakni machine learning, mempelajari pola data historis pengujian dan pemeliharaan UPS. Selanjutnya ada klasifikasi 3 kelas, mengelompokkan kondisi UPS menjadi normal, waspada, atau gagal. Dan selanjutnya, mitigasi dini memungkinkan tindakan perbaikan sebelum UPS benar-benar gagal. Maksud dari learning process ini adalah membangun model klasifikasi berbasis machine learning yang mempelajari parameter kelistrikan dan kondisi fisik UPS seperti tegangan baterai, resistansi internal, suhu, dan waktu backup untuk memprediksi kondisi UPS ke dalam 3 kelas, yakni normal, waspada, dan gagal sebelum kegagalan power backup benar-benar terjadi. Ada 5 tujuan, yakni mendukung predictive maintenance UPS, mengidentifikasi parameter paling berpengaruh melalui fitur importance, mengurangi downtime, bebas kritis akibat kegagalan tak terdeteksi, selanjutnya menjadi dasar smart monitoring yang melengkapi SCADA atau DCS existing, serta sebagai studi penerapan konsep klasifikasi, labeling, dan decision tree di rapid miner. Data set ini memiliki 10 atribut input. Kelebihan satu ini. Yakni tegangan baterai, terus resistansi internal, suhu baterai, siklus charge discharge, waktu backup, beban persen, jadi output, rate arus, usia baterai, dan jumlah alarm bulanan dengan label target yang saya ambil adalah kondisi UPS yang bernilai normal, waspada, dan gagal. Kriteria kelas ditentukan dari ambang batas parameter kunci seperti kondisi normal, resistansi internal kurang dari sama dengan 32 miliohm, waktu backup lebih dari 24 menit,
dan suhu di bawah 29 derajat Celcius, serta THD di bawah 3,5%. Kondisi waspada ada pada resistansi 27 hingga 57 miliohm, backup 13 hingga 26 menit, suhu 27 hingga 36 derajat Celcius, serta THD dan RIG harus menaik. Pada kondisi gagal, resistansi di atas 53 miliohm, backup kurang dari 15 menit, suhu di atas 34 derajat Celcius, dan THD di atas 5,5%. Sebagai contoh, UPS 003 ya, ID 003 dengan resistansi 30,9 miliohm dan waktu backup 30 menit dikategorikan sebagai normal. Selanjutnya ada kategori gagal dan kategori waspada. Berikut alur learning process di RapidMiner yang dimulai dari retrieve, terus set roll, terus split validation. Di dalamnya ada training dengan decision tree-nya, dan testing dengan apply model dan performance. Selanjutnya misalkan perlu evaluasi dan tuning, jadi masih bisa diatur max diff-nya, min lift-nya, rasio split jika akurasi masih rendah. Jadi bisa di looping, dicari sampai akurasinya benar-benar bagus. Kita masuk ke aplikasi. Di sini kita input data. Kebetulan saya sudah siapkan data UPS-nya. Seperti ini ya data UPS-nya. Dan kita lanjut saja. Lanjut lagi. Dan kita simpan datanya. Oke, di sini sudah terlihat datanya. Dan kita bisa cek apakah ada nilai yang hilang atau miss dari statistik. Yang missing tidak ada ya, aman, dan kita bisa lanjut ke desain. Nah, dari desain, data yang kita sudah input tadi kita masukkan. Selanjutnya sesuai di diagram blok ya tadi, kita masukkan set point. Set data, transmit data, tarik. Maaf, set data ya, set rule. Nah, tuh. Nah, di sini kita
kasih labeling terhadap kondisi IPS. Selanjutnya kita cari validation, split validation ya, split validation, kita tarik, dan di dalam split validation ada training dan testing. Kita ambil decision tree, masukkan ke training. Ini bisa diatur ya, untuk maksimal deep bisa diatur semakin kecil maka akurasinya semakin sedikit ya tampilannya sentrinya. Oke, terus kita input kita pakai klasifikasi, dan satunya kita lihat dulu, apply model ya, apply model. Kemudian kita tarik, terus lab selanjutnya per ke if. Ini belum sama. Oke, ini kita harus atur dulu. Sudah ya. Jadi di performance jangan lupa pastikan akurasinya aktif. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Tarik. Ya, seperti ini ya. Kita coba run. Oke, jadinya decision tree-nya seperti ini. Dan kita bisa cek ya, alurnya. Gagal ucapan, waspadanya. Oke, dan ini bisa kita cek statistiknya ya, overview-nya dari sini. Kita import data. Oke, ini next. Misalkan kita mau pilih cluster. Oke, lanjut next. Oke, default. Ini biasanya ada proses, tapi dia akan langsung tampil mana yang sudah selesai diproses. Oke, seperti ini ya. Clusternya muncul, cluster 0, 1, terus mapnya cluster 3.
Nah, seperti ini. Oke. Oke. Eh, saya rasa saya sudah sampai di sini saja sesuai eh, tugas sampai di decision tree. Dan kalau dilihat eh, prosesnya seperti ini. Ya, dari data sheet, data yang kita collect ya, kita ambil terus set rule-nya yakni pelabelan, terus validation di dalamnya ini ada decision tree untuk training dan di testing, apply model sama performance. Jadi saya rasa seperti itu dan kita lanjut di poin. Ya, seperti ini ya tadi ya gambarannya. Dan misalkan kita tuning, tadi kan 70, 30, 0,7, sisanya 0,3. Kita bisa bikin 8, 20, tuh. Sisinya atau 6, 40, 70, 30 ya standarnya. Dan langkah tuning yang sudah sehat tanpa overfitting ya ini di defaultnya seperti ini ya 70, 30 dan kita berusaha proporsi data training. Selanjutnya batasi kedalaman pohon maksimal di 3 jadi akan semakin sedikit tampilannya alurnya. Terus syaratkan data minimum per daun, min leaf-nya 5. Validasi dengan 5 volt cross validation. Dan untuk mendekati 95 hingga 98% secara sehat diperlukan data historis lebih banyak, multi tahun, kualitas pengukuran pencatatan lebih baik, terus fitur tambahan seperti uji konduktasi dan riwayat service. Selanjutnya ada model assembly, random forest dan sebagainya. Ini model awal yang mengalami overfitting. Dan ini model final lebih sederhana ya, lebih akurat. Nah ini struktur pohonnya ya, gambaran decision tree-nya. Selanjutnya ada indikator utama, di mana 92,1% itu ada di Jepang. Jadi kesimpulannya, decision tree rapid miner efektif memprediksi kondisi GPS, baik normal, waspada, dan gagal untuk mendukung predictive maintenance. Selanjutnya model baseline mengalami overfitting, training 100%, dan testing 83,33% setelah tuning. Testing naik ke 88,89% dengan gap overfitting jauh lebih kecil. Selanjutnya resistansi internal, mili ohm adalah parameter paling dominan, yakni 92,1%, jalan dengan kaidah keteknikan baterai UPS. Dan terakhir, peningkatan akurasi menuju 95 hingga 98% memerlukan data lebih banyak dan bersih, bukan sekedar mengubah parameter model. Oke, demikian dan mohon maaf kalau ada salah kata atau ada pemahaman saya yang keliru. Kita saling melengkapi, saling belajar. Terima kasih buat Bapak dosen, Pak Tasdik, dan terima kasih juga buat rekan-rekan sekalian.